Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibayus Naufal Arsyad Warwamudi dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 1C NIM 202121081. Saya Mutmainah, NIM 20212121099. Oke, saya di sini ingin menjelaskan apa itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, saya ingin membahas apa itu amandemen. Secara etimologis, amandemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to amend, untuk mengubah. Bisa diartikan sebagai to make better, to remove the faults, untuk membuat lebih baik, untuk menghilangkan kesalahan. Jadi, amandemen adalah perubahan dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan juga melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Jadi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan maupun bentuk pemerintahan presidensial. Dan Undang-Undang Dasar diamandemenkan sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen pertama terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yang mana menyempurnakan 9 pasal dan ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR dan pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan yang penting itu ada 8 hal, yakni yang mana pertama, otonomi daerah atau desentralisasi. Kedua, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketiga, penegasan fungsi dan hak DPR. Keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan dengan undang-undang. Kelima, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Keenam, sistem pertahanan dan keamanan negara. Ketujuh, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Kedelapan, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, yang mana ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Yang terakhir, amandemen keempat berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, yang mana ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Inti dari perubahannya itu adalah DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan Undang-Undang Dasar. Dan amandemen juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Lembaga negara dalam UUD 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, kata lembaga dalam contoh frasa adalah lembaga pemerintahan yang diartikan badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintah negara dalam kurung khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tujuan dibentuknya lembaga negara yang pertama adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Yang kedua, lembaga-lembaga negara juga harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama yang lain
saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Lembaga-lembaga negara. Lembaga negara berdasarkan hasil amandemen menurut Profesor Sri Sumantri adalah DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagaan negara berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 membagi 3 bidang atau fungsi. Pertama, dalam bidang perundang-undangan. Kedua, berkaitan dengan pengawasan. Ketiga, dengan pengangkatan hakim agung. Next, demokrasi Pancasila. Sebelumnya, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia di masa lalu. Konsep pemahaman demokrasi ini tentu saja berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila merupakan representasi yang mewakilkan kepribadian bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri dari demokrasi Pancasila yaitu sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Semua warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum. Semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah. Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Ada pula asas-asas demokrasi Pancasila, yaitu asas kerakyatan, asas kemufakatan, asas kekeluargaan, dan asas penjamin hak asasi manusia. Next, apa sih fungsi dari demokrasi Pancasila? Yakni menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara, dan yang terakhir, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Oke, sekarang tujuan dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai dengan falsafah negara ini. Yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas tugasnya kepada rakyat. Yang keempat, sistem konstitusional di negara ini dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang pada kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.